Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan materi pembelajaran bahasa Indonesia, teman-teman. Semoga teman-teman sehat semuanya. Kelas A, B, dan C kalau nggak salah ya. 3 kelas A, B, dan C. Ya, untuk perkuliahan minggu ini saya sampaikan melalui asinkron saja, nanti Anda melihat penjelasan dari saya, karena minggu lalu kita sudah bercerita, sudah membahas tentang sastra ya, tentang pembelajaran sastra. Nah, teman-teman sekalian, sebagai lanjutan dari pembahasan kemarin, bahwa materi sastra itu kan intinya mengapresiasi dan kreasi kan gitu ya, lebih ke apresiasi dan kreasi. Nah, saudara-saudara sekalian, di share screen yang saya tampilkan ini adalah tokoh dan penemuan ya. Karena mata kuliahnya 3 SKS, saya ingin memberikan sebuah proyek ke Anda, proyek bagaimana penyusunan materi ajar yang baik dan wabil khusus materi ajar untuk bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi teman-teman yang sudah mendownload bisa langsung dibuka, tapi kalau yang belum, link downloadnya sudah saya kirimkan di e-learning, nanti bisa dibaca. Baik teman-teman, di sini saya sudah mencari buku kelas tinggi ya, kelas 6, karena memang materi-materi sastra itu munculnya lebih banyak ke kelas tinggi. Di kelas 6, tema 3 ya, yaitu tokoh dan penemuan. Di sini teman-teman kalau Anda baca itu banyak hal-hal yang artinya sudah levelnya sudah tinggi, begitu kegiatan-kegiatannya juga tidak hanya di C1, C2, C3, tetapi banyak yang sudah hot begitu, artinya sudah masuk C4, C5 gitu sampai ke C6. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk proyek kali ini yaitu nanti Anda akan menyusun materi ajar sastra ya, materi ajar sastra yang didasarkan pada buku ini, yang didasarkan dari buku tema 3 kelas 6 ya. Teman-teman bisa langsung menuju ke bagian bawah halaman berapa itu. Nah, ini yang saya kuning-kuning ini ya. Tapi nanti kalau ada download tidak ada kuning-kuningnya, tapi bisa dilihat saja laba-laba buncit. Kalau di sini halaman 56. Mungkin kalau yang ada download itu halaman 60 berapa itu. Karena beda-beda halamannya, tapi isinya sama kok. Laba-laba buncit cerita rakyat Malaysia, ada 3 bacaan. Ini adalah kegiatan literasi. Aku cinta membaca. Ini kegiatan literasi. Dari kegiatan literasi ini Anda akan membuat sebuah proyek materi ajar sastra dari bacaan-bacaan literasi ini. Yang utama ada bacaan laba-laba buncit, kemudian Kek dan Keledai, cerita rakyat dari Kamboja, kemudian ada Mari Menghargai Waktu, ini tentang berkemah itu ya. Terus kemudian ada kertas penemuan, kalau kertas ini tidak usah, ya, ini kertas tidak usah, tapi ini juga tidak usah. Jadi hanya sampai pada bacaan ini, Mari Menghargai Waktu. Sampai bacaan Mari Menghargai Waktu itu halaman berapa? Kalau di sini halaman 161. Yang bawah nggak usah. Ada 3 bacaan ya, ada bacaan laba-laba apa tadi? Laba-laba buncit, kemudian Kek dan Keledai, satu lagi tentang Mari Menghargai Waktu. Ada 3 bacaan tersebut. Saya ingin melihat bagaimana Anda mampu mengembangkan sebuah materi ajar untuk SD kelas 6 ya, SD kelas 6. Karena kemarin teorinya kan sudah ya, ada teori intrinsik, ekstrinsik, kemudian apa yang kemarin saya tanyakan ke si Nanda itu ekstrinsik kalau nggak salah ya, kemudian ada apresiasi, kreasi, perbedaan fungsi, dan seterusnya itu. Nah, teman-teman, lah proyeknya dari cerita-cerita ini, coba Anda buat sebuah materi ajar. Materi ajar itu apa sih? Berarti kan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dimulai dari apa? Di buku siswa ini kan ada menanya, ya, ada mengamati, ada mencoba, ada berlatih, macam-macam ya.
Kalau berlatih kan olahraga. Oke, nanti Anda akan membuat materi sastra, ya. Anda akan membuat materi sastra yang dimana kegiatannya dimulai dari mengamati, yaitu membaca ya, mengamati, kemudian menanya, ya, ada pertanyaan, dan mencoba, ada mencobanya. Di e-learning sudah saya sampaikan, di e-learning sudah saya beri sudah saya beri rambu-rambu untuk mengerjakan. Jadi silakan dibaca di e-learning. Intinya membuat materi itu tidak hanya sekedar menanya pertanyaannya apa, mengamati tidak, tapi di situ ada aktivitas siswa. Begitu, ada aktivitas siswa. Dari aktivitas-aktivitas itu nanti teman-teman buat, misalnya begini guys, saya contohkan. Misalnya, berarti kan bacaan yang pertama dulu misalnya. Bacaan yang pertama adalah laba-laba buncit. Katakanlah ini di bagian mengamati. Nah, mengamati itu kan luas teman-teman. Mengamati itu kan sangat luas. Jadi mengamati itu bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa apapun yang semuanya adalah kemampuan reseptif. Semuanya kemampuan reseptif. Jadi kalau itu kemampuan reseptif itu sebetulnya bagian dari mengamati teman-teman. Itu bagian dari mengamati. Misalnya cerita laba-laba buncit ini misalnya ya, ayo mengamati misalnya. Ya kayak membuat materi cerita. Cuma kan belum ada ya, makanya Anda buat yang khusus sastra. Ayo mengamati. Berarti bawahnya kegiatannya bacalah, bla bla bla, boleh. Dengarkanlah cerita dari gurumu atau dengarkanlah pembacaan cerita laba-laba buncit. Boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya dengarkan atau lihatlah video laba-laba buncit, kalau itu daring, silahkan, nggak apa-apa. Intinya di situ ada, intinya adalah ada kegiatan ayo mengamati. Itu ya, ada ayo mengamati. Nah, setelah ayo mengamati, maka kan butuh yang namanya tagihan. Nah, ingat dulu di awal-awal perkuliahan saya pernah cerita bahwa tagihan reseptif, anak disuruh melakukan kegiatan reseptif, maka tagihannya pasti produktif. Kan begitu, ya toh? Coba Anda renungkan lagi. Kalau tagihannya itu disuruh membaca, kalau anak disuruh membaca, tagihannya adalah mengetahui atau memahami bacaan tersebut, kan begitu. Jadi misalnya, bacalah laba-laba buncit. Udah kan, dia membaca, dan dia menyerap informasinya. Anak kelas 6 sudah bisa menyerap informasi laba-laba buncit. Untuk tahu apakah betul dia membaca atau tidak, itu kan kita butuh tagihan. Tagihannya bisa berupa lisan, bisa berupa tulis. Kan begitu, ya toh teman-teman? Nah, selanjutnya, setelah kegiatan menanya itu selesai, masuk ke kegiatan, mengamati ya. Setelah kegiatan mengamati selesai, masuk ke kegiatan menanya. Nah, kegiatan menanya di sini ada kaitannya dengan unsur-unsur sastra. Misalnya, tentukan unsur intrinsiknya. Misalnya ya, tapi terus jangan semuanya sama begitu. Bisa juga pesan apa yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Misalnya, carilah contoh cerita yang menyerupai dengan laba-laba buncit. Misalnya kan ada contoh cerita tentang si kelinci yang sombong misalnya begitu, atau kura-kura si baik hati misalnya, dan seterusnya. Gitu guys. Nah, jadi itu di kegiatan menanya, buat kegiatannya ya. Kemudian yang terakhir adalah mencoba. Nah, mencoba ini pasti itu masuknya keterampilan ya, KD keterampilan. Dimana KD keterampilan itu kan misalnya menyusun, mengeksplorasi, kemudian mengkreasi, tapi ini dibuat kegiatan yang sederhana saja. Jadi sekali lagi, proyek kita ada 3 nanti teman-teman ya. Ada 3. Yang pertama adalah kegiatan mengamati dulu dari 3 cerita itu. Kemudian menanya, ada kegiatan ayo menanya gitu, atau ayo bercerita, ayo bertanya juga boleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu
Ayo mencoba ya tadi, ayo mencoba. Misalnya mencoba itu dibuat menjadi sebuah keterampilan ya, baik itu keterampilan yang bersifat individu maupun kelompok, boleh. Ya, semoga saat sampai sini Anda bisa memahami maksud yang saya maksudkan. Jadi intinya teman-teman, ketika Anda membaca cerita ini, Anda harus sebelumnya harus membaca, menelaah, mengidentifikasi buku siswa yang ada di sini, tokoh penemuan. Scroll saja ke bawah. Subtema satu penemu mengubah dunia, bla 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 bla. Di sini ayo berdiskusi, ya toh. Nah, di sini kan di sini menanya ini munculnya. Ayo, apalagi? Ayo mengamati, ya kan? Perhatikan. Nah, ini kan diskusikan. Ini kan kegiatan mengamati. Nah, mengamati tidak harus melihat saja, bisa membaca, bisa mendengar, itu masuk atau sesuatu yang perseptif. Ayo renungkan. Boleh, Pak, bahasa saya menanya itu merenungkan. Ya, merenung itu kan bertanya pada diri sendiri juga. Nah, itu contoh perenungan kan ini. Apa saja yang kamu pelajari hari ini itu kan bertanya pada diri sendiri atau bertanya pada orang lain. Lagi, ayo mengamati lagi. Ayo berdiskusi. Ayo mencoba, ya kan? Oke, gitu teman-teman, paham maksud saya? Nah, jadi dari basisnya adalah atau basicnya, dasarnya adalah dari bacaan 3 tadi. Kalau ada pertanyaan begini, Pak, apakah bacaan 3 itu dibuat bacaan 1 untuk menanya atau setiap bacaan satu saja? Jadi misalnya satu bacaan misalnya tadi apa? Yang buncit tadi, laba-laba buncit untuk menanya, kemudian yang kek dan keledai tadi untuk mengamati, terus yang lain untuk mencoba. Gitu boleh Pak? Boleh. Gitu juga boleh. Atau satu dibuat untuk 3 kegiatan juga boleh. Ya, tapi usahakan 3 bacaan itu berguna semuanya. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian tugasnya Anda ketik ya, kemudian dalam format PDF, jangan lupa nanti simpannya PDF, kemudian Anda upload di e-learning. Karena ini tugas individu, jangan lupa cantumkan nama dan NIM-nya. Begitu. Kegiatan menanyanya seperti apa sih? Kegiatan mencobanya seperti apa? Kegiatan mengamatinya seperti apa? Buat sekreatif mungkin. Ya, buat sekreatif mungkin, buat sebagus mungkin, dalam artian sebagus mungkin adalah melibatkan atau ada upaya mengaktifkan siswa, ada upaya untuk memberikan kegiatan siswa, gitu teman-teman. Oke ya, kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, boleh langsung tulis komen di bawah ya, komen di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Begitu teman-teman. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, dan tadi yang mungkin ada pilkada atau nyoblos, ya semoga jagoannya menang. Gitu, okay? Terima kasih, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.